Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi ya. Kita akan bikin ulasan saham untuk perdagangan tanggal 17 November 2020. Hari ini ada 25 saham. Wah, konsisten 25 saham. Oke, kita langsung aja ya. Kita mulai dari saham Citra. Woi, ini bonus. Saya ulas di awal karena nggak ada yang request dan saya lihat ini bagus banget. Kenapa saya lihat ini bagus? Silakan Bapak Ibu perhatikan chart weekly-nya. Wih, keren banget weekly-nya, breakout V-line. Ya, ini keren nih. Jadi Bapak Ibu silakan dicermati emiten ini ya. Targetnya kita kalau based on ini breakout dia harusnya sampai ke T2 ini ya, ke 100. Jadi kalau saya lihat kalau lihat polanya biasanya kalau kita cek dia kan ada pola begini ya. Dan kalau kita lihat bottomnya, ini agak sedikit di luar pakem saya, cara saya tarik target ya, tapi saya lagi ini beberapa kali saya lihat kok kecenderungannya cukup oke kalau yang breakout, model breakout ya. Jadi kalau ini saya ambil, saya tarik, saya pindahin ke sini, jadi harusnya ya dia bisa sampai T3 harusnya. Kalau berdasarkan ini kalau kayak begini sih lebih ke kualitatif sih sebenarnya, bukan kuantitatif. Tapi kalau kita cermatin ternyata match dengan garis target kita, ya nggak apa-apa, pakai ini aja juga juga boleh. Berarti sampai T3 Pak, berarti boleh nggak Pak? Ya kayak gini. Kadang-kadang saya suka, kenapa ini saya nggak pakai? Karena orang jadi taruh hope terlalu tinggi, itu sebabnya. Jadi saya hilangin aja deh gitu ya. Jadi target T2 dulu deh, itu T2 udah sampai T2 pun bisa 17%-an gitu. Konservatif dulu aja. Walaupun kalau kita tarik ke sini, kalau saya hubung-hubungkan ya, hubungkan dengan kondisi ini, ternyata matching juga. Ya, oke lah kalau begitu ya. Tapi sebenarnya di sini dia juga ada resisten juga areal areal yang saya lihat sebenarnya bisa jadi halangan buat dia untuk ke atas karena dia juga ada level sideways juga di sini nih. Dia banyak sideways di sini, dia ke sini pentok dan T1 juga bisa sampai. Jadi range antara T1 sampai T3 ya di T2 itu saya rasa cukup ideal ya. Jadi ini ulasan detail saya untuk Citra ya. Jadi silakan Bapak Ibu cermati ya. Wah, sampai sampai ke sini bahagia sekali ya. Tapi ingat, perjalanan belum tentu semulus ini ya. Bisa jadi dia uh, naik turun, terjal. Tadi siang Bu Pertiwi ada share gambar yang menurut saya bagus gitu. Jadi goal kita, perjalanan menuju goal kita tidak selalu terlihat indah ya, penuh dengan pemandangan hijau-hijau ya. Kadang-kadang kita berpikirnya, wah pasti ke sana penuh dengan happy-happy ya. Belum tentu. Kita harus bisa lewati lembah ya. Di tengah lembah ada hujan badai ketika mau naik tanjakan, tanjakannya terjal, dan butuh tenaga, ancang-ancang yang kuat, dan sebagainya. Ya, itu adalah part of the journey. Journey kita, experience kita bagaimana, itu yang harus kita jalani ya. Dan harus happy ya, harus happy. Sama ketika kita jalan-jalan,
Ketika kita mau ke satu tempat, melewati itu semua, naik turun lembah gitu, walaupun susah kita happy. Karena apa? Ada goal yang dituju. Dan goal itu adalah happiness ya. Ketika kita sampai di tempat tujuan, kita bisa kan aktivitas berlibur ya. Itu. Jadi ketika kita salah satu cara atau salah satu tips trading untuk hold dalam jangka waktu medium term itu juga jangan fokus ke lihat kanan kirinya ya. Fokus di goalnya. Dan itu butuh jam terbang tentu saja. Karena bagi yang tidak tahan ya, atau istilahnya mabuk darat ketika naik turun lembah, lewat jalan berkelok, ada yang bisa muntah-muntah karena mabuk ya kan, minum antimo dulu, ya itu harus diantisipasi ya. Jadi ketika market lagi turbulence, penuh badai, kita minum antimo dulu, tidur dulu. Artinya apa? Ketika kita pusing kan kita memilih untuk tidur, kita nggak melihat kondisi. Nggak usah lihat-lihat kanan kiri ya, tutup laptop ya, nggak usah lihat-lihat, itu obatnya. Nonton market review saya, itu antimonya ya, pelajari ulang, jangan ketakutan ya. Tanya dengan grup ya, "Masih jauh nggak sih?" Tanya teman-teman ya, masih jauh nggak sih?" Tanya sopirnya gitu kan, yang ngasih rekomendasi saya gitu. Oke, tanya saya, Pak, fine gitu ya. Jadi itu part of journey yang harus kita lakukan semua dan saya encourage teman-teman di grup ya jangan malu untuk bertanya ya. Kita bersyukur grup ini aktif ya, aktif dengan apa namanya iklim yang juga bersahabat di mana orang bebas bertanya tanpa dihakimi. Itu adalah salah satu. Jadi ketika Bapak Ibu rugi, Bapak Ibu cut loss, nggak usah takut untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya. Daripada Bapak Ibu tidak mendapat manfaat, mending Bapak Ibu tanya dan kita akan mencoba menjawab semaksimal. Lewat Nanti saya akan coba jelaskan lewat video-video ini ya. Ya. Nanti saya akan banyak ulas bikin video-video. Saya lagi ngumpulin materi. Materi-materi itu yang saya kumpul adalah kumpulan dari curhat ya, kumpulan dari konsultasi teman-teman kita by PM atau by meet up ya, ketemu langsung di cafe shop atau lewat japrinan Telegram, telepon, gitu. Saya kumpulkan kendala-kendala apa sih yang teman-teman hadapi. Saya akan buat satu video, saya akan kupas rangkaian tips and trick mata pelajaran yang praktikal. Saya harap itu tidak hanya sekedar teori yang Bapak Ibu nonton tuh lupa gitu. Nonton ulang-ulang, diresapi ya. Pelajaran kita yang saya kasih pin message di Telegram itu nonton diulang-ulang, jangan cuma sekali nonton ya. Salah satu kenapa saya bilang sebenarnya ketika pandemi ini adalah waktu belajar yang baik, berbeda ketika kita Bapak Ibu duduk di workshop ya. Duduk di workshop setelah 3 hari atau 2 hari pulang, selesai, that's it. Tidak ada pelajaran yang kadang-kadang karena 3 hari straight nonton apa belajar pagi sampai malam terlalu banyak yang mesti masukin sampai otaknya lelah dan sampai rumah nggak tahu apa-apa, bingung, kagok ya. Menurut saya pembelajaran seperti ini, mentoring seperti ini adalah salah satu yang paling pas menurut saya. Karena apa? Karena Bapak bisa nonton ulang-ulang. Nonton lupa, nonton lagi. Nggak ngerti, nonton lagi gitu ya. Sampai atau ketika lebih nggak ngerti, udah nonton ulang-ulang masih nggak ngerti, Bapak Ibu bisa tanya ke teman-teman atau tanya saya, video yang mana yang Bapak nggak ngerti, saya akan mencoba menjelaskan ulang, Bapak Ibu paham. Ya, Ingat, ini bukan pelajaran apa trading itu bukan sesuatu yang ketika Bapak Ibu belajar selesai gitu. Enggak. Jangan malu untuk belajar berulang-ulang, nonton berulang-ulang jangan malu. Karena apa? Ini itu pelajaran salah satu pelajaran hidup ya. Sama kayak kita dagang. Dagang itu tidak bisa dipelajari secara textbook. Bisa dipelajari secara textbook, buku cara berdagang banyak, tapi semua kembali lagi ke kondisi market ya. Dagang itu banyak faktor
variabel-variabel penentu, dan trading pun sama gitu. Kan namanya trading itu kan sebenarnya istilah istilah keren dari dagang sebenarnya. Barang apa yang ditradingkan. Dan ini kita trading itu saham, pedagang saham ya. Jadi nggak bisa sekali langsung. Kok nggak bisa ya? Saya sudah nonton, nggak bisa ya gitu. Nah, kita harus nonton ulang-ulang. Dan saya ajak Bapak Ibu untuk nonton ulang-ulang dan buat catatan, ya, buat catatan. Hasil hasil tontonan itu catatannya bagaimana? Kalau saya selalu buat catatan ini dan saya review lagi ya apa saja. Dan di grup juga banyak teman-teman kita ya yang sudah sharing jurnalnya, belajar dari situ cara mereka buat jurnal. Salah satu cara untuk kita tidak jatuh bangun dan tetap berjalan steady adalah dengan mencari titik lemah kita. Kenapa kita jatuh? Dan kalau bisa jangan jatuh di lubang yang sama. Ya, itu penting buat catatan itu penting. Oke, eh, kita mulai lagi di ulasan saham ini. Nah, ini saya kayaknya ini apa yang tadi saya bagikan ini kayaknya penting nih. Saya akan coba sunting untuk menjadi satu video sendiri ya, lumayan. Kita mulai dari Same. Same ini menarik ya untuk dicermati. Kan saya juga udah katakan berulang kali ya. Ketika dia koreksi di sini, saya juga udah katakan bahwa dia lagi semoga dia tertahan di bottom selenggang. Dan hari ini dia bisa naik dan keluar dari resistance sideways-nya ini, dari areal sideways-nya ini jadi cukup menarik untuk dicermati. Lebih confirm kalau dia besok bisa breakout ini. Nah, kalau besok dia bisa breakout 181, tolong reminder ke teman-teman di grup ya. Sampai breakout 181. Ya, keren ya. Kita saling bantu ya, kita saling kerjasama, kita teamwork di sini kita teamwork. Oh, sorry, saya belum. Nah, ini dia. Ya, kita di sini teamwork ya. Jadi Bapak Ibu tolong kasih tahu teman-teman ya. Kalau besok ada yang punya alert breakout 181 Same, kasih tahu. Kemudian weton. Wah, weton bisa begitu ya. Bentok resisten rupanya ya. Next saya lihat sih masih oke ya, masih oke. Dan oh ternyata polanya begitu ternyata polanya. Polanya memang ternyata suka bikin galau. Itu polanya ya, suka bikin galau. Nah, ini ya. Jadi ya jangan kaget, jangan heran. Saya lihat selama dia tidak buat lower low dia masih oke dan ini sebenarnya juga masih. Ini baru hari Selasa ya, jadi Bapak Ibu jangan galau dulu ya. Tenang aja, tenang. Take a deep breath ya, sabar. Kemudian waskita. Nah, waskita juga tadi iseng-iseng ada gambar-gambar ya. Eh, jadi kalau di weekly, nah ini saya gambar di candle. Sorry ketutupan, bukan foto saya. Oke, ini weekly-nya. Jadi ini weekly ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau lihat weekly, jadi harus tahu tidak langsung serta-merta dia bakal langsung ke sini. Tapi bisa saja hari ini dia tetap bertahan di level 1080 dan minggu depan dia baru mulai beranjak naik lagi. Ya, atau mungkin bukan persis minggu depannya, mungkin bisa minggu depannya lagi ya. Jadi hati-hati ya. Kalau lihat sih kayak gini, kembali lagi. Ya, ini lihat progresnya dari sebuah saham waskita naik sampai ya, turun, kemudian dia breakout lagi dan dia mencoba untuk breakout ini lagi. Jadi penuh perjuangan ya, penuh perjuangan dan butuh waktu 1, 2, 3.
4, 6, 7, butuh 8 bulan untuk waskita dia eh, memenuhi pola double bottomnya ya. Satu, dua, dan dia udah breakout dan harapan saya segera nyampe ke level ini. Jadi khawatir ya, khawatir. Hari ini buat saya masih fine ya, fine. Terus Pak, kira-kira level supportnya di mana ya? Saya akan coba cari. Kalau lihat dari yang sebelah sini, ya ini ada gap di sini. Yang mana sebenarnya kalau kita tarik garis ini adalah level. Jadi ini pas kita. Selama dia masih ada di atas kotak ini, fine. Hold aja dulu. Saya juga masih hold kok, tenang aja. Bapak Ibu nggak sendirian. Dan ICBP. ICBP cakep ya, beneran rebound dari supportnya kita ini ya. Terus next kemana nih? Koreksi lagi kah? Nah, kita lihat dulu. Seperti saya bilang tadi, saya udah sering kali, berulang kali saya ngomong sama teman-teman. Saya tuh kalau bikin gini tuh langsung analisanya live ya, bikin video ini analisa live. Saya bukan analisa dulu, baru bikin videonya. Enggak, saya langsung live. Jadi ini adalah salah satu bentuk pembelajaran juga. Nah ini adalah resistennya, jadi dia harus bisa breakout ini. Kalau kita lihat, nah ini dia polanya begini nih, naik, bentok, turun, nah turun ke sini naik lagi ya, turun dan dia udah naik lagi. Nah, jadi ICBP punya challenge nih, kalau dia mingguan dia harus kalau dia bisa breakout kotak ini berarti keren. Jadi ICBP kita lihat kalau bisa breakout ini berarti keren. Berarti sudah double bottomnya sudah mulai keluar nih. Belum double bottom sih. Tapi dia pullback ini ya, trennya naik, sideways, kalau dia bisa naik lagi, wah ini cakep nih. Ya, bisa ke sini nanti nih. Lanjutnya bisa ke sini. Nah, ya, kita coba aja kita lihat. Oke, kemudian do it. Do it. Tadi udah saya bikin. Ya, ini tadi udah saya buat ya. Sudah sempat saya share di grup belum ya? Saya lupa juga. Di do it ini kualitatif ya, kualitatif mirip-mirip yang tadi saya gambarkan. Jadi ini yang orang sering lakukan ketika mendapatkan pola flag atau pola double bottom atau tenan ya gitu ya. Jadi titik terlebarnya, tertingginya ini diambil untuk menjadi targetnya gitu ya. Dan Doit potensial ke 312. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih hold, aman-aman aja. Nyampe ya. HMSP. Wah, HMSP juga menarik dicermati ya, tertahan di skyline. Tapi berulang kali koreksi. Jadi ini kalau dia bisa breakout di atas ini, berarti dia sudah bagus. Ya ini bagus. 20. Kemudian WIM. Wah, WIM keren. Tahu-tahu di atas 545. Nah, ini lucu. Sebenarnya kemarin di market review saya harusnya udah rekomendasikan WIM, tapi entah kenapa saya nggak ngomong. Tapi ya oke lah, malah candle-nya bikin jelek begini. Saya masih aman. Ini manfaatkan momentum untuk serok ya, untuk serok. Jadi kemarin saya belum rekomendasi, malah kebenaran. Kayaknya titik belinya masih belum berubah, ya masih di situ-situ juga. Jadi aman. Itu sebabnya saya bilang sama teman-teman berulang kali, jangan takut ketinggalan, santai aja.
Ketika dia terbang, jangan dikejar. Ada waktunya kita buat dapat bagiannya kok. Rezeki mah nggak lari kemana ya. Terus udah itu Tins juga harusnya bagus ya hari ini, tapi ya memang bagus dia ditutup di atasnya penutupan kemarin. Jadi pada dasarnya masih oke, masih naik terus. Walaupun naiknya bikin kayak gitu, bikin galau. Inco pun sama ya, masih oke. Hold aja ini, kan tadi saya sudah ada share, ada beberapa sentimen ya, pabrik baterai dan pabrik mobil elektrik akan dibangun di Indonesia. Jadi harusnya buat tiga emiten ini ya, Antam, Tins, dan Inco mestinya mendapat katalis yang positif, masih bagus. Kalian deh, nggak ada yang minta Antam ya? Saya ulas. Bonus, ada 2 bonus nih, udah saya ulas nih ya. Nah, Antam ini akan menarik, akan bagus. Saya coba tarik weekly-nya. Kalau weekly-nya, tuh weekly-nya dia dibandingkan 2018 dia udah all time high ya. Kalau saya bikin monthly-nya ya, monthly-nya nih bandingkan sejak 2015 ya, 2014. Dia udah di atas ya. Tuh. Jadi dibanding sejak 2016 dia udah membentuk tren yang bagus, udah tren yang naik. Jadi saya lihat dia bagus nih ya. Dia udah mencoba keluar dari tertingginya 2014. Nih, ini kalau saya tarik, ini mandi ya. Kalau saya tarik garis dari sini, tuh, cakep banget kan? Oh, 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 keren, oh, ups, baterainya habis. Ya, lanjut lagi, baterainya tadi habis. Wah, udah, oke, udah nyala, nggak apa-apa lah. Ya, ini, kelihatan kan? Ini monthly-nya dia semakin naik, dan ini adalah ternyata resistannya dia nih, titik ini. Jadi, kalau dia bisa breakout level 1255 ini akan bagus banget. Ya, akan bagus banget. Jadi Antam, kalau saya hold. Dan saya masih punya Antam soalnya. Oke, ini monthly loh ya. Monthly, nggak main-main, monthly. Jadi kalau bisa breakout ini cakep. Ya. Kemudian Tebik. Wah, Tebik tertahan resisten, selendang ya. Oke, tenang aja. Terus kemudian BES. BES juga memang modelnya jarum suntik ya, modelnya teng-teng-teng-teng gini, jadi ya butuh kesabaran. Kalau saya lihat sih masih wajar dan dia memang begitu, berarti besok masih lanjut gitu ya, karena karakteristiknya begitu. Mika, wah Mika sudah kena target nih, target jual. Tapi ya moga-moga masih bisa berlanjut ya. Spekulatif, ya, spekulasi buat besok. Telkom, Telkom ini juga oke. Kalau Bapak Ibu lihat weekly-nya, dia tertahan di skyline ya. Jadi potensial untuk ke V-line lah. Oh ya, kali ini saya buat agak panjang, jadi nggak apa-apa ya. Semoga tidak capek nontonnya. MDKA juga pada dasarnya trennya naik dan dia mencoba untuk menutup gap, dan gap itu adalah bagian dari resisten juga. Jadi harap maklum ya. Harap maklum. Jadi ini karena ini gap, jadi dia harus tutup ini ya. Belum nutup, belum, tenang aja. Dimas, wah persis banget tertahan di support itu. Dan kepentok resisten itu juga 256. Tapi pada saya masih trennya masih oke ya. Hold. Bank Mandiri, wah setelah sekian lama ada yang request perbankan. Aman ya. Pullback di selendang, dia naiknya nurut banget tuh. Nurut banget sama selendang kita ya. Tenang aja lah. ASI.
SII tertahan di selendang setelah kemarin 5925 tahan dia. Sekarang pertanyaannya adalah apakah udah boleh serok? Nah, kita lihat besok. Kalau besoknya candlenya menarik untuk dicermati hijau gitu, ya bagus. Akan beli. Harum, harum oke dong, harum oke. Saya lihat ini waktu yang baik untuk beli. Harum kalau bisa breakout ini menarik untuk dicermati nih. Ya. 2350 ya, silakan. BRPT, aduh BRPT ini nggak usah terlalu ditanya-tanya dulu lah. Ini dia lagi tunggu, lagi bangun base. Ya, sabar aja. Selama dia di bawah 900 saya rasa masih. Yang Pegas ini targetnya saya lihat ada resisten. Coba ini, saya lihat ini ada resisten, hati-hati. Mana double dia. Nah ini resistennya dari Pegas ya, hati-hati ya. Tapi lihatnya sih momentum dia gap di sini, bikin gap lagi di sini. Wah, momentumnya keren banget nih Pegas nih. Era, aduh, tenang aja, belum jualan ya. Era masih hold. Saya belum nambah. Tadi harusnya pengennya nambah, tapi belum sempat lihat. Besok lah nambahnya, nggak apa-apa. Baru masuk saya masuk 20%-an lah lokasi saya. PTPP, PTPP pada dasarnya ini momentumnya juga masih tinggi ya. Ini juga masih bagus banget weekly-nya. Cari waktu, cari momentum untuk buy on weakness aja. Bank BTN juga masih aman ya, masih aman. Kalau bisa dia nutup gap dulu supaya rapi. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Gudang garam, udah oke ya. Nah ini kayak gudang garam nih cukup menarik dicermati kalau dia bisa breakout skyline ya. Nih, dia nggak bisa kan? Kita lihat besok bisa nggak? Kalau dia nggak bisa ya sudah. Kalau dia bisa breakout skyline, silakan dicermati. Dan terakhir United Tractor. United Tractor masih sideways ya. Belum oke. Nah gini, United Tractor nih orang sekarang lihatnya juga karena dia adalah punya tambang emas. Jadi saya melihat United Tractor ini eh, masih ini sekarang mulai related dengan emas ya. Jadi kalau emasnya belum terbang ya belum dulu. Sama kayak MDKA. Jadi lihat MDKA, lihat United Tractor juga. Oke, itu dulu dari saya market review. Kayaknya udah cukup panjang. Sorry, ulasan saham ini ya. Dan saya harus gabung karena tadi ada kendala di lampunya mati. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Happy profit ya. Berjumpa lagi besok dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. God bless. Ya.